Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Henry Tantioko, Skom Mkom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teori Peluang. Di sini kami dari tim 11 akan melakukan presentasi dari tugas besar kami dengan judul distribusi eksponensial. Untuk anggota kelompoknya ada 4, saya Anissa Syifah Karyanto, lalu Syifa Indah Kurnia, Fitri Kusuma Tias, dan Oktavania Ayu Ramadanti. Selanjutnya bab 1 akan dipaparkan oleh Syifa. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui kejadian yang berlangsung secara acak, seperti waktu kedatangan pelanggan di loket atau lama pelayanan di kafetaria. Kejadian-kejadian ini penting untuk dianalisis, terutama dalam sistem pelayanan industri maupun teknologi informasi. Salah satu cara yang efektif untuk memodelkan waktu tunggu antara dua kejadian acak adalah menggunakan distribusi eksponensial. Distribusi ini sering digunakan karena bentuknya yang sederhana dan aplikatif, khususnya dalam analisis sistem antrian dan pelayanan. Pada laporan ini, kami menggunakan distribusi eksponensial untuk membahas dua kasus nyata, yaitu waktu antar kedatangan pelanggan di loket, serta waktu pelayanan di kafetaria. Yang kedua ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara memodelkan waktu kedatangan atau pelayanan menggunakan distribusi eksponensial. Kedua, bagaimana menghitung peluang suatu peristiwa terjadi berdasarkan distribusi ini. Dan ketiga, bagaimana menentukan nilai rata-rata dan variansi dari distribusi eksponensial tersebut. Tujuan dari laporan ini yaitu menjelaskan konsep dasar dari distribusi eksponensial, menerapkannya untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan waktu kedatangan dan pelayanan, serta menghitung peluang rata-rata dan variansi dari data yang mengikuti distribusi ini. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama, distribusi eksponensial, yaitu merupakan distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa, yakni waktu atau kedatangan. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi, dan juga untuk memodelkan waktu antar terjadinya peristiwa. Contoh aplikasinya, yang pertama ada waktu antar kedatangan pelanggan di loket, lalu waktu pelayanan pelanggan di kafetaria, waktu antara kegagalan sistem atau mesin, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kurva distribusi eksponensial yang nantinya dapat berbeda dipengaruhi dengan X dan A-nya. Lalu perbedaannya dengan distribusi normal biasanya adalah bentuk grafiknya, di mana untuk distribusi eksponensial ini menurun dan juga dimulai dari 0 sampai tak hingga, sesuai dengan syaratnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan lambda atau rata-ratanya lebih dari 0 dengan nilai eksponensial 2,71828. Selanjutnya untuk lambdanya itu juga mempengaruhi eh, kemiringan grafiknya, di mana jika lambdanya lebih besar maka kemiringannya akan lebih tinggi lagi. Selanjutnya yakni untuk arsiran pada grafiknya. Nah, untuk menghitung probabilitas distribusi eksponensial, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, dengan X adalah interval rata-rata dan lambda adalah parameter rata-rata, dengan X0 adalah rata-rata sampel yang ditanyakan. Untuk contoh di bawah itu, jika P-nya X lebih dari sama dengan X0, maka yang diarsir itu mulai dari X0 sampai dengan tak hingga, yakni positif. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri distribusi eksponensial. Yang pertama, kurva dari distribusi eksponensial mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga. Yang kedua, mempunyai nilai varians. Yang ketiga, mempunyai nilai min. Yang keempat, memiliki nilai standar deviasi yang sama dengan min. Yang kelima, pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Yang keenam, peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Selanjutnya ada fungsi kepadatan peluang atau PDF. Fungsi ini merupakan gambaran dari peluang relatif dari waktu tunggu antar suatu kejadian, di mana peluang relatif ini merupakan perbandingan antara probabilitas suatu kejadian. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut, dengan lambda adalah parameter laju, yaitu banyaknya kejadian persatuan waktu, dan X adalah waktu tunggu yang
X-nya itu tidak boleh negatif karena waktunya tidak mungkin negatif gitu. Jadi selalu positif. Selanjutnya ada fungsi distribusi kumulatif. Nah, ini digunakan untuk menghitung peluang suatu peristiwa yang terjadi dalam waktu tertentu. Kalau di dalam rumus itu berarti X kurang dari sama dengan X, yaitu kalau dalam study case bisa digunakan untuk mengetahui peluang suatu pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari sama dengan 5 menit. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada nilai harapan dan variansi. Dengan rumusnya di sebelah kiri adalah nilai harapan, sedangkan di sebelah kanan adalah nilai variasi. Untuk nilai harapan sendiri itu merupakan rata-rata waktu tunggu, sedangkan nilai variasi itu merupakan seberapa acak waktu tunggu tersebut. Nah, untuk gambaran dari kedua nilai ini, jadi semakin besar lambdanya, maka semakin banyak kejadian yang terjadi dan juga waktu tunggunya semakin sedikit. Contohnya, untuk rata-rata waktu pelayanan, di situ tertulis 4 menit, maka lambdanya adalah 1/4, di mana 4 menitnya itu, di mana angka 4-nya itu didapat dari waktu pelayanan, maka hasilnya 0,25. Tadi kan jika lambdanya makin besar, maka waktu tunggunya makin sedikit. Maka jika misalnya kita ganti lambdanya sebagai setengah, jadi berarti waktu pelayanannya itu 2 menit. Karena 1/2, duanya itu diambil dari waktu pelayanan. Lanjut, ada parameter laju lambda, yakni parameter di atasnya. Parameter yang menunjukkan seberapa sering kejadian terjadi dalam satuan waktu, contohnya seperti study case di atas tadi. Lalu selanjutnya ada sifat tanpa memori atau memoryless, yang berarti bahwa peluang suatu kejadian tidak bergantung pada berapa lama waktu telah berlalu. Untuk rumusnya secara matematis sebagai berikut, jika kita gambarkan dalam study case adalah ketika kita menunggu 5 menit di halte, menunggu bus, dan probabilitas busnya akan datang 10 menit kemudian itu sama dengan ketika kita tidak menunggu 5 menit di halte tersebut. Untuk di rumusnya itu jika kita gambarkan dengan P, X lebih dari T sebagai probabilitas waktu tunggu 10 menit, maka akan sama saja dengan X lebih dari S, di mana kalau S itu digambarkan sebagai kita telah menunggu 5 menit dan X lebih dari S plus T. Jadi, walaupun kita telah menunggu, probabilitasnya itu tidak akan terganti gitu. Jadi, waktu yang telah berlalu tidak digunakan di sini atau bisa kita abaikan. Sekian untuk dasar teori. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan di bab 3 yang akan dipaparkan oleh Fitri dan Oktavania. Silakan. Untuk study case yang pertama yaitu waktu kedatangan pelanggan di loket pelayanan. Soal, sebuah loket pelayanan publik menerima rata-rata 30 pelanggan per jam. Asumsikan bahwa waktu antar kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial. Maka definisikan permasalahannya. Yang kedua, tentukan definisi peubah acak yang digunakan. Yang ketiga, tentukan fungsi distribusi peluang atau PDF dari waktu antar kedatangan pelanggan. Yang keempat, hitunglah peluang bahwa pelanggan berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 2 menit dan lebih dari 5 menit. Dan yang terakhir ada berapa nilai rata-rata dan variansi dari waktu antar kedatangan pelanggan. Untuk yang pertama yaitu definisi permasalahan. Loket pelayanan publik menerima rata-rata 30 pelanggan per jam. Kita ingin mengetahui sifat dari waktu antar kedatangan pelanggan dengan mengasumsikan waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial. Yang kedua, definisi peubah acak. Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan waktu kedatangan pelanggan dalam menit. Karena distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses Poisson, maka X eksponensial sama dengan lambda, di mana lambda adalah laju kedatangan persatuan waktu. Yang ketiga yaitu penghitungan parameter distribusi. Diketahui 30 pelanggan per jam. Yang kedua, ubah jam dari satuan jam ke satuan menit menghasilkan 0,5 pelanggan per menit. Maka X eksponensial lambdanya yaitu 0,5. Selanjutnya yaitu perhitungan peluang. Untuk fungsi distribusi peluang atau distribusi kepadatan, fungsi kepadatan peluangnya, maka dituliskan seperti di layar dengan lambda 0,5, maka Fx sama dengan 0,5 E pangkat 0,5 X, di mana X lebih besar daripada 0. Selanjutnya itu peluang pelanggan datang dalam waktu kurang dari 2 menit. Di situ terdapat rumus Px lebih kecil daripada 2,
sama dengan integral 20 0,5 pangkat 0,5 X sama dengan dx. Gunakan fungsi distribusi kumulatif. Nah, ini untuk perhitungannya. Sehingga dari perhitungan tersebut kita tahu bahwa peluang pelanggan datang dalam kurang dari 2 menit adalah sebesar 63,21%. Dan untuk pelanggan yang datang waktu lebih dari 5 menit yaitu sekitar 8,21%. Untuk perhitungan mean dan variansinya yaitu dari mean terdapat rumusnya seperti pada di layar dengan integral hasil X sama dengan 1/lambda dan hitungan minnya yaitu menghasilkan 2 menit. Jadi secara rata-rata pelanggan datang setiap 2 menit sekali. Untuk variansinya, rumusnya tertera pada layar dan kita teori bahwa teorinya seperti pada layar tersebut. Untuk perhitungan variansinya menghasilkan sama dengan 4 menit dan simpangan bakunya menghasilkan 2 menit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata kedatangan pelanggan adalah setiap 2 menit, kenyataannya waktu kedatangan bisa sangat bervariasi. Ada pelanggan yang lebih cepat dari 2 menit dan ada yang lebih lambat dari 2 menit. Oke, selanjutnya study case yang kedua. Baik, untuk studi case yang kedua, di sini ada kasus sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang waktu pelayanan di sebuah kafetaria. Kasus ini akan kita analisis menggunakan distribusi eksponensial. Untuk penyelesaiannya, pertama kita definisikan dulu permasalahannya. Di dunia nyata seperti saat ini, kita mengantri di kafetaria, waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap pelanggan tidak selalu sama. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Pada studi ini, kita anggap bahwa waktu pelayanan bersifat acak dan berlangsung terus-menerus hingga bisa dimodelkan dengan distribusi eksponensial. Ketahui bahwa rata-rata waktu pelayanan adalah 4 menit. Untuk pertanyaan yang ingin kita jawab adalah berapakah peluang bahwa seorang pelanggan akan selesai dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit. Untuk penyelesaian yang kedua, kita definisikan kubah acaknya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita definisikan terlebih dulu kubah acaknya. Misalkan, X adalah waktu pelayanan untuk satu orang konsumen di dalam satuan menit. Karena X menunjukkan waktu tunggu yang bersifat acak dan kontinu, maka X mengikuti distribusi eksponensial. Selanjutnya, yang ketiga ada definisi parameternya. Distribusi eksponensial memiliki satu parameter utama, yaitu laju kedatangan, yang biasa disebut dengan lambda. Nah, nilai lambda ini diperoleh dari lambda sama dengan 1 dibagi rata-rata. Karena rata-rata waktu pelayanan adalah 4 menit, maka lambda sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Artinya dalam 1 menit rata-rata ada 0,25 layanan yang bisa diselesaikan. Untuk selanjutnya ada perhitungan nilai peluang. Sekarang kita masuk ke inti perhitungannya, yaitu mencari peluang bahwa X kurang dari 3 menggunakan rumus CDF tadi, yaitu peluang X kurang dari 3 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif lambda kali X. Lalu substitusikan nilai-nilainya. Lambda sama dengan 0,25 dan X sama dengan 3. Maka perhitungannya menjadi peluang X kurang dari 3 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 0,25 dikali 3. Maka peluang X kurang dari 3 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 0,75. Kemudian kita hitung nilai eksponensialnya, sehingga peluang X kurang dari 3 sama dengan 1 dikurangi 0,4724 sama dengan 0,276. Yang artinya peluang bahwa pelanggan akan selesai dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit adalah sekitar 52,76%. Yang kelima untuk perhitungan mean dan variansi. Yang pertama untuk menghitung mean atau rata-rata adalah lambda dibagi mu. Mean sama dengan 1/lambda. Dengan lambda 0,25 maka hasilnya adalah 4 menit. Ini sesuai dengan data awal bahwa rata-rata pelayanan adalah 4 menit. Yang kedua untuk variansinya menghasilkan eh, waktu 16 menit kuadrat yang menunjukkan penyebaran waktu pelayanan cukup besar meskipun rata-ratanya 4 menit. Jadi, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kita bisa simpulkan bahwa rata-rata waktu pelayanan adalah 4 menit, variansi waktu pelayanan adalah 16 menit kuadrat, dan peluang seorang pelanggan akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit adalah sekitar 52,76%. Dengan kata lain, lebih dari 10 pelanggan akan dilayani cukup cepat, tapi masih ada kemungkinan waktu pelayanan berlangsung lebih lama. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Siti Indah Kurnia. Jadi dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa distribusi eksponensial sangat bermanfaat untuk menggambarkan kejadian yang berkaitan dengan waktu tunggu.
seperti waktu antar kedatangan pelanggan maupun waktu pelayanan. Distribusi ini cocok digunakan pada kejadian-kejadian yang bersifat acak dan berlangsung terus-menerus. Melalui dua studi kasus yang dibahas, yaitu waktu kedatangan pelanggan di loket dan waktu pelayanan di kafetaria, bisa dilihat bagaimana distribusi eksponensial dapat digunakan untuk memperkirakan peluang suatu kejadian dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, perhitungan nilai rata-rata dan variansi juga membantu dalam memahami pola waktu kejadian dan variasinya. Dengan menerapkan distribusi ini, kita bisa lebih mudah dalam mengelola sistem pelayanan sehingga lebih efisien dan terukur. Hal ini tentunya sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti manajemen, layanan publik, maupun teknologi informasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.